Pemimpin kelompok menghadap sini ya. Kita izin dulu ya. Oke. Bisa mungkin bisa. Wake up, everybody wake up. Wake up, everybody wake up, everybody go, everybody go. Make up Maria, we'll get up, sing what, everybody, sing what, everybody. You are cha cha cha, up and down, take it up and down, take it up. Wake up, everybody wake up. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, ulangi. Kalau misalkan saya tanya apa kabar hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Sekalian angkat tangan kalian ya. Oke, bisa ya? Bisa. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah datang pada kesempatan kali ini. Dan juga di sini saya senang ya bisa ketemu dengan kalian. Kalian juga senang kan bisa kumpul-kumpul kayak gini ya? Bisa bertatap muka. Oke, pastinya. Nah, gimana posisi tempat duduk kalian? Sudah nyaman? Ya, sudah. Sudah nyaman semua ya? Ya. Nah, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus selalu senantiasa bersyukur karena berkat rahmatnya lah kita bisa bertemu di sini ya. Bisa bertatap muka di sini. Dan sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pada kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat manfaat dan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Berdoa dipersilakan. Selesai ya? Nah, sekarang saya mau tanya nih. Mau apa sih kalian di sini? Ikut bimbingan kelompok. Oke, benar sekali. Nah, sekarang saya mau tanya. Apa itu bimbingan kelompok? Saling sharing mungkin. Saling sharing. Membahas suatu masalah untuk kita pecahkan bersama dengan kelompok. Oke, bagus sekali. Suatu kegiatan di mana seseorang bisa berkumpul dan membahas topik tertentu dari awal sampai akhir sampai cara main. Oke, benar sekali yang dikatakan sama teman-teman semua ya. Bahwa bimbingan kelompok itu kegiatan berkelompok seperti ini ya, kegiatan berkelompok untuk membahas satu topik tugas. Ingat ya, untuk membahas satu topik tugas. Di sini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang bimbingan kelompok. Nah, setiap kita melakukan sesuatu pasti kan ada tujuannya tuh. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu melatih kemandirian dan kepercayaan diri kita. Nah, itu tujuannya. Dan yang kedua, melatih kita berbicara di depan banyak orang. Seperti ini ya. Terus yang ketiga itu melatih kita untuk mengeluarkan berpendapat. Ya, itu tujuan umumnya. Sedangkan untuk tujuan khusus dari bimbingan kelompok ini itu untuk fokus ke pembahasan topik tugasnya. Jadi di sini ada topik tugasnya yang akan kita bahas nanti. Oke. Nah, di dalam menjalankan bimbingan kelompok ini itu ada asas-asasnya. Ya, ada aturannya. Pertama, asas kesukarelaan. Nah, saya akan tanya, kalian suka rela nggak datang ke sini? Dengan senang hati ya. Dengan senang hati. Dan di sini itu di bimbingan kelompok kali ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Di sini yang dibutuhkan itu keterbukaan kalian. Jadi di sini itu kalian dituntut untuk terbuka, tidak ada yang ditutupi. Nah, kalian apabila berpendapat juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, norma agama, norma sosial dan lain-lain. Oke. Perkenalkan, nama saya Zainul Barin, makanan favorit saya bakso. Oke, sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Heni Amalia. Makanan favorit saya bakso. Bakso lagi. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, makanan favorit saya gado-gado. Perkenalkan, nama saya Eni Beni. Makanan favorit saya nasi goreng tanpa telur. Perkenalkan, nama saya Ana Marifati. Makanan favorit saya martabak. Perkenalkan, nama saya Laura Indriana. Makanan favorit saya semua tentang bakso. Terima kasih. Saya
aja disebutin ya. Aduh, nanti kalian nggak memperhatikan. Nah, ini permainannya. Saya di sini kita bermain sugesti dan konsentrasi. Ya, bermain sugesti dan konsentrasi. Nah, kalau misalkan saya minta perhatiannya, kalau misalkan saya bilang Bas, sebutkan makanan favorit teman sebelah kiri kalian. Bas itu makanan favorit teman sebelah kiri kalian ya. Sedangkan untuk bis itu teman sebelah kanan kalian makanan favoritnya. Kalau bus itu makanan favorit kalian sendiri. Jadi ada bus, bis sama bus. Oke, jelas ya? Bisa dimulai ya? Bisa. Bus, bis, bus, bus, bis, bus, bus, bis, bus, bus, bis, bus, bus, bis, bus. Bus, bus, yang berani konsentrasi. Gini, saya lupa di sini belum ada kesepakatannya. Gini kesepakatannya. Kalau misalkan kalian salah menyebutkan, itu nanti dihitung 1, 2, 3, 4, 5 selama 5 detik. Kalau misalkan nggak bisa menyebutkan makanan favoritnya, kalian maju ke depan ya. Terserah mau nyanyi, mau joget atau apa. Terus nanti gantian nunjuk temannya kayak tadi ya. Jelas ya? Bisa dimengerti ya? Oke, saya ulangi. Bus, bis, bus, 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 bus, bis, bus. 1, 2, 3. Nanti konsentrasi. Benar. Gimana kalau misalnya hitungnya cukup 3 aja? 3 aja wis. Cuma ya benar. 5 itu terlalu lama. Bus, bis, bus, 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 bus. Kok enggak ada ya? Aduh. Gila kayaknya. Bus, bis, bus, bus, bis, bus, bus, bis, bus, bus, bis, bus, bus. 1, 2, 3. Tadi kesepakatannya wajib terserah ya. Mau nyanyi, mau joget, terserah. Iya, terus udah mau udah wes ya. Oke. Oh ya, sekarang kamu gantian tunjuk bas bis bus bas. Jadi kayak tadi. Iya, jadi kayak Jadi instruktur. Iya. Bas, bis, bus, bas, bis, bus, bas, bis, bis. Oh iya, bas, bis, bus, bas, bis, bus. 1, 2, 3. Oke, cukup ya permainannya yang tadi udah pada semangat ya. Ada yang tahu apa itu pengertian tawuran? Oh ya. Tawuran, mungkin menurut saya tawuran itu kayak semacam kontak fisik yang didasari oleh adanya suatu elemen. Yang kontak fisik yang didasari oleh konflik. Apa ya? Dua perkelahian antara dua kubu yang didasari baku hantam antara dua kelompok itu atau gimana? Pendapat. Itu jawabannya Tasik. Oke, benar sekali yang disebutkan sama teman-teman di sini bahwa tawuran itu perkelahian ya, bentrok antara dua kubu. Kalau misalkan satu kubu itu udah dikatakan tawuran, kita mau berantem sama siapa ya? Bahasa simpelnya itu tawuran pokoknya perkelahian ya, perkelahian antara dua kubu. Itu simpelnya. Nah, yang namanya tawuran itu kan pasti ada akibatnya ya. Maksudnya di sini mengapa sih orang itu melakukan tawuran? Penyebabnya tawuran itu apa? Yang menyebabkan orang itu ikut tawuran, itu apa? Ada yang tahu? Biasanya salah paham. Ya, terus kan biasanya kalau waktu konser itu kena senggol dikit aja bisa menyebabkan tawuran juga. Oke, benar sekali. Solidaritas? Karena solidaritas, oke benar sekali. Emosional yang kurang terkontrol, bagus sekali. Merasa hebat. Merasa hebat. Nah, benar sekali. Apa ya? Kurang kondusif. Ada banyak faktor yang mendukung. Oke, benar sekali. Terima kasih ya teman-teman. Jadi yang disebutkan sama teman-teman di sini itu benar semua. Itu yang menyebabkan tawuran. Pertama, tadi merasa jagoan ya, sok jagoan merasa hebat jadi. Oh ya, saya ikut karate pengennya apa ya? Istilahnya pengen berantem terus kesenggol sedikit berantem, kesenggol sedikit berantem. Dampak itu ada dua apa aja? Dampak positif dan dampak negatif. Oke, benar sekali, dampak positif dan dampak negatif. Saya pengen tanya, apa dampak positif dari tawuran? Gak ada ya? Berarti dampak positif dari tawuran itu sama sekali gak ada ya? Tidak ada sama sekali. Sekarang tadi pertanyaan, dampak
negatif dari tawuran? Bisa mengganggu apa ya kegiatan yang sedang berlangsung, terus biasanya trauma gitu. Trauma berkepanjangan. Rusaknya fasilitas di lingkungan sekitar yang di TKP. Rusaknya fasilitas sekitar yang ada di TKP. Nama baik alamat, nama baik sendiri dan orang tua itu rusak. Oke, bagus sekali. Cedera dan bisa menyebabkan Nah, iya benar sekali, cedera dan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Berarti fasilitas umum bisa rusak dan pemerintah daerah bisa membuat anak dan mengerti. Oke, benar sekali. Keluarganya bisa malu karena keluarga itu dicap kayak kriminal, gak bisa didik anaknya. Image-nya kurang baik ya. Iya, kurang baik. Kayak bisa dikucilkan juga dari lingkungan karena itu kan merupakan anak-anak yang kriminal juga. Oke, benar sekali ya yang disebutkan sama teman-teman tadi itu dampak negatif. Hampir semuanya bisa menyebutkan ya. Iya. Berarti tawuran itu memang banyak sekali, saking banyaknya bisa menyebutkan satu-satu dampak negatif dari tawuran. Pertama dari cedera ya, cedera dan sampai kehilangan nyawanya. Kemarin kalian dengar nggak berita yang di Jakarta antara SMA 70 dengan SMA 6. Nah itu kan sampai menelan korban jiwa ya. Berarti itu tawuran sangat membahayakan sekali buat kita. Dan yang kedua bisa merusak infrastruktur yang ada di tempat kejadian perkara. Misalkan di pasar atau misalkan tawuran itu di jalan protokol ya. Biasanya kan di jalan protokol itu sebelah kanan kiri toko. Nah itu bisa merusak, bisa mendasari seseorang itu ikut-ikutan tawuran atau apa ya, pengen tawuran itu lah yang mendasari. Nah gini, yang mendasari itu kan ada 4 ya. Ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor dari diri kita, intern ya, inside-nya dari diri kita. Yang kedua itu faktor dari lingkungan sekitar rumah kita. Yang ketiganya itu faktor di sekolah. Yang keempatnya itu faktor dari keluarga. Ada yang bisa menyebutkan faktor dari diri kita, inside intern? Ya mungkin karena kurangnya kasih sayang dari orang tua, terus apa ya, kurang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kan itu menjadikan diri kita tuh kurang dekat, akhirnya kita lebih cuek dan melanggar peraturan orang tua. Oke, ada yang menambahkan jawaban itu? Kan kita kan masih remaja, emosional masih labil, jadi mungkin masih sering terpengaruh sama omongan dari teman yang ngajakin tawuran. Oh iya ikut. Oke, bagus sekali pendapat dari Evi ya. Ada yang punya pendapat lain? Kurang bersifat terbuka kepada orang lain sehingga diri kita saat menghadapi masalah merasa tertekan, jadi emosinya itu memuncak sampai akhirnya bentrok ke orang lain. Nah, benar sekali yang dikatakan sama teman-teman bahwa faktor dari diri kita yang menyebabkan kita ikut-ikutan tawuran itu pertama kurangnya kita kurang mendekatkan diri pada Tuhan ya. Karena kalau misalkan kita mendekatkan diri kepada Allah, otomatis jiwa kita kan tentram ya ibaratnya ya. Jadi emosi juga kadang bisa terkontrol ya kalau misalkan kita sering sholat, sering ibadah gitu, emosi juga bisa sering terkontrol. Dan yang kedua itu kurangnya mendapat kasih sayang dari orang tua. Faktor dari lingkungan sekitar, ada yang bisa menyebutkan tadi mungkin di sekitar lingkungan itu apa yang biasanya kan kebanyakan merokok, peduli sama orang-orang yang disiplin. Oke, terima kasih. Ada yang lain pengen menambahkan? Mungkin lingkungan sekitar tempat tinggal itu kurang kondusif, gak teratur. Mereka ada norma, tapi nggak ngejalanin norma yang ada. Oke, bagus sekali. Jadi di sini maksudnya penyimpangan ya? Penyimpangan norma. Oke, bagus sekali yang dikatakan Dewi sama Radha. Jadi faktor dari lingkungan sekitar rumah kita itu tadi lingkungan sekitar di rumah kita itu orangnya pada merokok ya. Merokok. Terus kurang kondusif. Ya gimana? Saya pengen dengar satu-satu dari Laura dulu. Meningkatkan itu pendidikan berkarakter. Meningkatkan pendidikan berkarakter. Oke, pas sekali. jangan mudah terpengaruh dan nggak cepat mengambil keputusan. Jangan mudah terpengaruh dan tidak cepat mengambil keputusan. Lebih mengaktifkan diri di bidang organisasi dan Lebih mengaktifkan diri di bidang organisasi. Menanamkan pribadi akhlak karimah. Oke, bagus sekali. Ini mungkin menambahkan jawabannya anak. iya. Mengikuti kegiatan yang positif, maksudnya di organisasi sekolah, nggak cuma ekskul, mungkin juga bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat, bisa ikut karakter tuna,
intinya berarti mengisi kegiatan luangnya dengan hal-hal yang positif. Ya, bulan. Mencoba untuk bersikap sabar dan apa ya, tidak mudah emosi, jadi bisa mengendalikan diri kita, di mana posisi kita, bagaimana sikap kita seharusnya, di mana harusnya bersikap seperti itu menyesuaikan dengan tempat kita berada. Oke, tepat sekali. Eli? Mungkin apa yang membuat jadwal kegiatan, dengan membuat jadwal kegiatan kan jadi teratur ya, kita mengeluarkan yang positif ya teratur, kalau misalnya negatif kan. Jadi yang namanya tawuran itu tidak baik, tidak ada manfaatnya. Hampir semua ya, semua tidak ada dampak negatif, dampak positifnya. Semuanya itu berdampak negatif. Sangat banyak sekali dampak negatifnya. Terus juga kalian tidak tahu solusinya bagaimana sih biar kita tidak ikut-ikutan tawuran. Terus penyebabnya apa sih tawuran itu? Jadi kalian tahu tentang tawuran itu kalian bisa terapkan, dan yang terpenting itu bisa kalian laksanakan ya tadi ya, bisa kalian gunakan beberapa tadi. Terima kasih. Oke, nggak pada ikut tawuran ya, jangan mau ya. Semangat ya, semangat ya, kalian nggak mau ikut tawuran masih di sini ya. Oke, nah setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok ini, saya pengen tahu kesan dan pesan kalian mengikuti bimbingan kelompok ini. Kesan dulu dari ini. Mungkin aku merasa senang bisa kenal sama yang lain, bisa saling mengakrabkan diri. Iya. Ulang. Bisa bersikap sabar dan menghargai pendapat orang lain. Bisa bersikap sabar dan menghargai pendapat orang lain. Bisa mengeluarkan pendapat tanpa ada kekangan. Tanpa ada kekangan, bagus sekali. Bisa mengeluarkan pendapat dengan cukup luas dan bertanya. Dapat terbuka dengan teman-teman, bukan pendapat. Melatih berkomunikasi dan menambah wawasan. Kesannya kegiatan seperti ini tuh merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan dan juga kegiatan untuk kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Ya, jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa menambah teman, menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan. Oke, terima kasih. Saya bisa mengisi jam kosong saya dengan hal-hal yang positif seperti melakukan apa ya ini Diskusi kelompok daripada kita melakukan hal yang negatif ya. Oke, tepat sekali. Asli. Saya bisa bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah dan bisa pede Oke, sekarang tadi kesan sudah ya. Sekarang saya pengen dengar pesan kalian untuk ke depan itu gimana sih kegiatan bimbingan kelompok ini dari Agung? mungkin apa ya, kegiatan yang sangat bagus ini bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah agar bisa mengenal ada aktor-aktor yang tertuju. Oke, berarti kalau kayak gini tawuran berarti pelaku tawurannya yang diikut sertakannya di sini ya. Oke, ide bagus sekali. Mungkin saya akan menambahkan pesan ya. Mungkin kita bisa apa ya bersosialisasi dengan sekolah lain agar mengadakan diskusi kelompok, mengajak pelajar yang lain untuk apa ya ikut berdiskusi dalam kelompok itu melaksanakan dan membahas suatu topik kelas untuk diselesaikan Secara bersama-sama. Oke, bagus sekali. Ini pesannya. Mungkin materi yang didiskusikan itu sesuai dengan apa yang lagi muncul sekarang, misalnya narkoba, jadi yang udah kecanduan narkoba bisa berhenti dari narkoba. Sekian dari saya, kurang lebihnya